Hari ini kita akan ngomongin satu topik yang menarik. Bagaimana kita belajar jadi orang Kristen yang benar dan jadi orang Kristen yang bertumbuh. Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sederhana. Gimana caranya jadi orang Kristen yang benar? Gimana caranya jadi orang Kristen yang bertumbuh, teman-teman? Nah, tapi kalau kita mau menggali sedikit lebih dalam, pertanyaan yang terkesan sederhana ini sebetulnya bukanlah pertanyaan yang sederhana. Karena apa? Karena kalau kita mau boleh jujur, yang namanya menjadi orang Kristen yang benar, yang namanya kita itu percaya terhadap sebuah prinsip kebenaran dan nilai kebenaran, kadang-kadang itu bisa jadi sesuatu yang subjektif. Nah, di sini saya bukan lagi bilang kebenaran adalah sesuatu yang subjektif. No, bukan. Tapi seringkali value dari kebenaran itu ditentukan oleh lingkungan kita, lingkungan gereja kita, lingkungan komunitas kita. Jadi satu komunitas bisa punya nilai kebenaran atau value kebenaran yang beda sama komunitas yang lain. Kita bisa melihat beberapa contoh. Ada komunitas-komunitas Kristen tertentu yang misalnya secara nggak langsung ngajarin jemaatnya, kalau kamu mau jadi orang Kristen yang benar, nilai dari kebenaran, value yang ditekankan adalah misalnya kesetiaan terhadap pelayanan, kesetiaan terhadap institusi, atau dalam kata lain submission. Jadi kalau kamu mau jadi orang Kristen yang benar, kamu harus submit, gitu. Di dalam komunitas Kristen yang lain mungkin culture-nya bisa beda. Mungkin di sana yang bisa dianggap sebagai nilai kebenaran adalah open-mindedness, keterbukaan cara pikir. Kamu harus menerima pandangan ini, pandangan itu, kamu nggak boleh sempit pikirannya, kamu nggak boleh terlalu tradisional. Itu adalah tolak ukur kebenaran di komunitas itu. Tapi kalau kita pindah lagi ke komunitas yang misalnya lebih ortodoks, yang lebih tradisional, nilai kebenaran bagi mereka misalnya adalah setia terhadap tradisi, mempertahankan nilai-nilai yang selama ini dipertahankan. Itulah yang dijunjung tinggi. Di komunitas-komunitas yang lain, apa artinya jadi orang Kristen yang benar? Nilai-nilai yang ditanamkan misalnya adalah pietisme. Kamu harus jadi orang Kristen yang saleh. Gak boleh ini, gak boleh itu, banyak ritual, dan sebagainya. Jadi teman-teman, ketika kita hari ini bicara apa sih arti jadi orang Kristen yang benar dan gimana caranya kita bertumbuh jadi orang Kristen yang benar, kita perlu pertama-tama memikirkan konsep kebenaran yang selama ini kita percaya, belief system yang selama ini dinarasikan kepada kita, yang mungkin kita jalani baik itu secara conscious atau unconscious. Seorang penulis yang bernama Justin Barrett, dia adalah seorang profesor teologi yang mendalami bidang cognitive science. Dia bilang bahwa seringkali orang Kristen itu sebenarnya secara nggak sadar, iman mereka itu cuma iman jiplakan. Nah, bahasa dia sedikit keras. Dia bilang orang Kristen itu sebetulnya masuk ke dalam kategori mass Christianity. Orang-orang Kristen yang melakukan submission without passion, atau submission without understanding. Jadi nilai-nilai kekristenan yang mereka adopsi selama ini sebetulnya lahir karena ekspektasi, karena bentukan, karena institutional conditioning. Institusi agama bilang apa, itulah yang mereka ikutin. Nah, secara nggak sadar mungkin ini terjadi dalam kehidupan kita. Dan artinya kalau kita mau hari ini belajar gimana caranya kita jadi orang Kristen yang benar, kita harus mulai dari akarnya. Apa yang selama ini aku percaya? Nilai apa yang selama ini aku pegang? Menjadi orang Kristen yang benar. Jadi orang Kristen yang bertumbuh. Seorang penulis lain, Tim Noble, dia pernah bilang, masalah terbesar dari orang-orang Kristen itu bukan unbelief, tapi unbeing. Nah, ini adalah sesuatu yang menarik, teman-teman, karena biasanya kalau kita ke gereja, terutama kita yang berasal dari tradisi Injili, Protestan, kita sangat menekankan yang namanya ortodoksi. Kebenaran yang harus kita pegang, ajaran yang tradisional, ajaran yang fundamental. Tapi menariknya Tim Noble ini bilang masalah dari kita itu bukan unbelief. Bukannya kita itu nggak punya belief system yang strong. Orang-orang Reform atau orang-orang Injili biasanya merasa mereka udah jadi orang Kristen yang benar karena mereka berasal dari tradisi yang ortodoks. Tapi apakah betul demikian? Karena kata Tim Noble, sekalipun kita believe dan kita punya belief system yang baik, kalau kita nggak being like Christ, ada sebuah persoalan di situ. Jadi masalah kita bukan unbelief, masalah kita adalah unbeing. Kita percaya doktrin-doktrin tertentu, kita percaya Yesus, kita percaya Allah Tritunggal, tapi kepercayaan itu nggak mengubah diri kita sebenarnya. Bahkan riset yang dia
lakukan, survei yang dia lakukan itu membuktikan bahwa orang-orang Kristen yang mengklaim diri sebagai orang-orang Kristen yang ortodoks, ternyata kehidupan moral mereka nggak jauh berbeda dari orang-orang lain pada umumnya. Mereka tetap cinta uang, mereka tetap rasis, mereka tetap mengeksklusi orang yang punya status sosial yang berbeda sama mereka nggak friendly. Jadi apa peran ortodoksi di dalam hidup kita sebagai orang percaya? Apakah ortodoksi itu bisa mengubah tingkah laku kita? Dan apakah mengadopsi ortodoksi itu bisa membuat kita jadi orang Kristen yang benar? Nah, ternyata jawabannya belum tentu. Belum tentu demikian. Bahkan ada di antara kita mungkin di dalam konteks atau pengalaman yang lain, kita suka mencela orang-orang Kristen yang fake. Mungkin salah satunya adalah orang Kristen yang mengaku ortodoks, tapi hidupnya kok kayaknya nggak menjadi contoh, gitu. Tapi apakah orang-orang yang juga nunjuk-nunjuk orang, suka melabel si ini fake, si itu fake, apakah dia juga nggak jadi orang Kristen yang fake? Nah, ini menjadi persoalan yang kita perlu bicarakan secara lebih deep nanti. Karena kadang-kadang orang-orang Kristen yang merasa lebih open-minded, accuse other people of being fake, jangan-jangan mereka pun punya pergumulan yang sama, gitu. Mereka punya kelemahan di dalam area yang lain. Betul, mungkin mereka jadi orang yang open-minded. Tapi apakah open-mindedness itu juga adalah sebuah tolak ukur dari kebenaran? Kadang-kadang kita bisa jadi orang Kristen yang pura-pura open-minded untuk merasa lebih rohani, untuk dinilai lebih rohani. Tapi kan itu juga bentuk fake yang lain gitu loh, yang kita perlu waspada. Hari ini kita akan sama-sama membahas beberapa poin. Apa sih tanda-tanda kerohanian yang semu, kerohanian yang fake, yang seringkali orang Kristen itu pakai sebagai cover up gitu, di gereja. Ini terjadi di dalam kehidupan banyak mungkin aktivis Kristen, bahkan mungkin hamba Tuhan sekalipun, gitu. Yang namanya being a fake Christian sebenarnya, gitu. Kalau saya akan memulai dengan sebuah prinsip yang saya beberapa waktu ini renungkan, gitu. Di dalam kitab Kejadian, ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, hal pertama yang mereka lakukan adalah mereka menyemat daun untuk menutupi ketelanjangan mereka. Nah, ini prinsip yang sebetulnya berlaku untuk setiap kita. Kalau kita punya weakness, kalau kita punya dark side, gitu ya, hal yang paling utama, yang paling mudah kita lakukan adalah kita cover our dark side, gitu. Dan Alkitab itu bilang di bagian yang lain, iblis itu menyamar sebagai malaikat terang. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kita itu memang seringkali cover dark side kita dengan hal-hal yang baik. Hal-hal yang tadi kita lagi diskusiin. Bisa jadi kita nilai selama ini sebagai kebenaran. Menjadi orang Kristen yang benar. Gitu. Jadi di satu sisi kita kelihatan jadi orang Kristen yang benar. Padahal perjalanan kita jadi orang Kristen yang benar ini kita lakukan untuk meng-cover up kerohanian yang semu. Yang nggak semua orang tahu. Cuman kita dan Tuhan yang tahu mungkin.